Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim suratan tu'arifuna biha iyyahu wa ala alihi haqqa qadrika wa miqdarikal azim. Bismillah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah nikmat kesehatan dan kesempatan yang akhirnya kita bisa sama-sama untuk memudzakarah kembali salah satu ilmu wasail yang mana sangat diperlukan untuk mempelajari ilmu maqasid seperti Al-Qur'an, As-Sunnah dan lain-lainnya, yaitu adalah ilmu balaghah. Dan lebih tertentunya di sini adalah membahas tentang ilmu bayan. Ya, dengan salah satu kitab punya seorang mufti di Mekah, Mufti Syafi'i Mekah, yang pertama Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah ta'ala. Ya, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Untuk sebagai reminder bahwasanya di video-video sebelumnya kita telah membahas tentang pembagian majas, yang mana majas nanti dibagi dua, ada majas mursal dan majas isti'arah, yang mana yang membedakan antara majas mursal dan majas isti'arah itu adalah dari segi alaqahnya. Kalau alaqahnya musyabahah, ada unsur tasbihnya, maka isti'arah. Kalau bukan atau tidak ada unsur musyabahahnya, maka nanti tergolongkan sebagai majas mursal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita kemarin juga sudah berusaha untuk memperdalam untuk contoh-contohnya dari Al-Quran, contoh ihdinas siratal mustaqim, kemudian ada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita pembahasan atau di video kali ini adalah lebih membahas tentang pembagian majas isti'arah seperti itu ya. Jadi kita sudah lewati untuk majas mursal dan lain sebagainya. Sekarang kita fokus untuk memperdalami majas isti'arah itu sendiri ya. Di sini Syekh mengatakan atau memulai di pembahasan kali ini adalah dengan perkataan summa'lam ya, summa'lam ya, kemudian ketahuilah gitu ya. Kita baca dulu. Annal isti'arata tanqasimu ila tasrihiyah wa makniyah wa tasrihiyah tanqasimu ila asliyah wa tabaiyah ya. Jadi Syekh di sini itu mulai membahas tentang pembagian dari majas isti'arah. Dibuka dengan kata summa ya. Summa ini kita tahu bahwasanya dia itu adalah termasuk dari huruf ataf ya. Huruf ataf kalau di jurumnya ada 10 seperti itu ya. Yang mana kalau untuk memperdalami ilmu nahwu lebih dalam, summa ini dia itu memiliki makna yaitu adalah ditartib buat tarohi, yaitu adalah menunjukkan sesuatu yang terjadi secara beruntun, tapi di situ ada tarohi, ada unsur tarohi ya. Tarohi itu apa? Tarohi itu bisa diartikan sebagai keterlambatan atau ada jeda di situ, ada jeda yang lama seperti itu ya. Contoh misalnya Anda contohkan ja'a Zaidun wa Amrun ya, telah datang Zaid, kemudian ada waktu jeda ya, ada waktu jeda yang lama, kemudian baru di situ Amr datang. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya lawannya yaitu fa yang sama-sama menunjukkan atas taktib, kalau fa itu litartib buat taktib. Apa? Untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi secara beruntun, tapi dia itu taktib ya. Ada taktib itu dari kata akibah ya. Akibah itu kan artinya setelah. Maksudnya apa? Dia terjadinya setelah sesuatu sebelumnya dan tidak ada jeda waktu yang lama. Contoh misalnya ja'a Zaidun fa Amr. Zaid datang. Kemudian setelahnya Zaid datang di tempat, kemudian setelah itu disusul Umar datang. Nah, seperti itu. Ya, itu adalah fa. Cuma di sini adalah faedah dia menjadi faslul khitab. Apa sih faslul khitab? Secara singkatnya adalah dia adalah pemisah antara satu pembahasan dengan pembahasan lain. Makanya di sini summa nanti di sini faedahnya adalah lil intiqal min kalamin ila kalam. Apa? Untuk berpindah dari satu pembahasan, satu kalam ke kalam yang lain, ke pembahasan yang lain. Tamam ya? Itu pertama. Kemudian saya mengatakan ilam. Ilam ini kan kita tahu bahwasanya dia itu fi'il amr. Dari kata apa? Dari kata alimah ya'lamu ilman. Benar ya? Kemudian di sini wa fi'il muta'addin, dan di situ dia adalah fi'il muta'addi seperti itu ya. Fi'il muta'addi kan dia yang butuh maf'ul seperti itu untuk menunjukkan kalamnya nanti bisa menunjukkan makna yang sempurna seperti itu ya. Nah, kemudian wa fa'iluhu. Nah, kemudian fa'ilnya i'lam mana? Ya kan namanya dia fi'il kan pasti punya fa'il. Maka apa? Maka nanti dia adalah berupa dhamir mustatir ya, dhamir mustatir yang dia itu wujub. Ya, berarti kan dhamir tersembunyi tidak kelihatan, dan tersembunyi itu adalah secara wajuban ya, secara wajib. Takdirnya adalah anta.
ya, adalah anta. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya anta ini kan sebagai takdirannya i'lam ya, fa'ilnya i'lam, itu kan menunjukkan atau maknanya atau kita sebut nama lainnya adalah madlulnya, sesuatu yang ditunjukkan dari anta itu kan mukhotob mufrad mudzakkar, atau kalau di pondok-pondok mufrad mudzakkar ghaib, mufrad mudzakkar mukhotob lah, gitu ya. Menunjukkan atas mukhotob seseorang yang diajak bicara, orang kedua berarti. Kemudian mufrad itu satu orang, kemudian mudzakkar itu laki-laki. Berarti anta ini menunjukkan atas kamu ya sebagai orang yang diajak berbicara, kemudian kamu itu satu orang dan kamu itu laki-laki. Nah, gitu ya. Berarti ini menunjukkan adalah satu orang laki-laki. Nah, seperti itu ya. Dan orang kedua. Begitu. Nah, cuman di sini kan saya mengatakan ilam. Ketahuilah kamu. Nah, yang dimaksud kamu sama saya ini siapa? Ya kan? Man murad bi anta. Mana yang murad bi anta? Apa sih maksudnya anta? Siapa yang dimaksud oleh Syekh itu dengan kalimat anta gitu ya, dari takdirannya ilang. Maka di sini ada 3 ihtimal teman-teman sekalian. Pertama yang dimaksud dari anta ini adalah tolibul musonnif ya, tolibul musonnif. Apa? Murid dari seorang musonnif ya. Kalau misalnya kita katakan anta ini artinya adalah mufrad mudzakkar mukhotob ya, dan satu orang laki-laki, dan dimaksudnya adalah tolibul musonnif, maka nanti muktasirun ala syakhsin wahid. Maka nanti akan terhasar terkosor itu terbatas pada satu orang saja, karena anta sendiri menunjukkan atas mufrad seperti itu ya. Maka di sini bisa saja yang dimaksud adalah muridnya si musannif, yaitu adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan ya. Yang kedua adalah nafsul musannif, adalah diri musannif itu sendiri. Loh, kok bisa? Ini min babit tajrid. Ini termasuk dari tajrid. Apa sih tajrid? Ayyujarrida minhu syakhsan akhar, atau ayyujarrada minhu syakhsan akhar. Yaitu adalah ketika mentajridkan atau menyepikan, membersihkan dari hal tersebut dari seseorang yang lain. Jadi seakan-akan Syekh itu mengatakan ketahuilah kamu, itu seakan-akan ngomong dengan diri sendiri atau mengingatkan diri sendiri. Jadi walaupun mengatakannya anta dan anta itu madlulnya adalah mufrad mudzakkar mukhotob, tapi sebenarnya beliau adalah ngomong dengan diri sendiri. Ya, yang menasihati atau ya intinya yang menjadi khitobnya, yang kena khitobnya adalah beliau sendiri. Seperti itu ya. Ya gitu. Itu adalah ihtimal yang kedua, kemungkinan kedua yang dimaksud dari anta itu adalah nafsul musannif, itu adalah musannif itu sendiri. Nah, kemudian ada yang kemungkinan ketiga. Apa? Yang dimaksud adalah mayyata'atta minhul ilmu. Apa? Seseorang yang dia itu yata'atta minhul ilmu. Apa sih yata'atta minhul ilmu? Ayak diru ala ayyalam. Apa? Seseorang yang mampu untuk mengetahui, seseorang yang mampu untuk menangkap ilmu. Nah, itu. Jadi itu yang dimaksud anta. Jadi anta itu ya, kan kamu. Yang dimaksud kamu itu siapa? Oh, kamu, siapapun orang yang dia itu mampu untuk ya, untuk menerima ilmu pengetahuan. Seperti itu ya. Nah, pertanyaannya, dari 3 ihtimal ini mana yang lebih tepat? Apakah yang dimaksud adalah tolibul musannif, murid untuk musannif, atau musannif itu sendiri, atau siapapun orang yang dia itu mampu untuk mengetahui? Tamam ya. Nah, maka ana jawab bahwasanya yang lebih tepat dari maknanya anta ini adalah yang nomor 3, yaitu adalah mayyata'atta minhul ilmu. Loh, kenapa? Begini, ada alasan yang memang sangat mendasari kenapa kok yang nomor 3 ini lebih rojih lah, bahasa seperti itu. Yang pertama adalah kalau misalnya kita katakan Syekh itu mengatakan iklam ya, iklam, kamu ketahuilah kamu ya, dan yang dikhitabi adalah thalibul musannif di dalam kitab ini, padahal kitab ini itu kan secara manfaat, secara pingin disebarkan ke orang ilmunya, itu kan tidak hanya satu orang saja yang dikhitabi, betul nggak? Ya kan, karena apa? Kitabnya beliau ini sudah tersebar kemana-mana ya kan, bukan hanya kitab beliau, kitab para ulama juga seperti itu ya kan, itu akan tersebar manfaatnya kemana-mana. Dan yang dikhitobi akhirnya apa? Bukan hanya satu orang, tapi banyak orang gitu loh. Dan nanti karena ilmu ini ingin bermanfaat, ingin dia itu menyebar atau manfaatnya menyebar kemana-mana, maka kan nanti kan semakin besar pahala yang didapat dari apa? Dari orang-orang yang membaca atau mempelajari kitab ini, gitu ya. Makanya nanti ada makalah berbunyi seperti ini: kullama adumatil faida adumatil masubah. Ketika faedah atau semakin besar manfaat yang dihasilkan, maka pas semakin besar pula pahala yang didapat, gitu loh. Makanya semakin besar nanti ilmunya Syekh yang beliau sebarkan, salah satunya di dalam kitab ini, yaitu adalah kitab Risalah Isti'arah yang beliau bikin, yang beliau karang, itu nanti supaya manfaatnya lebih besar, maka apa? Maka ya nanti pahala kan semakin besar.
Dan pahala yang semakin besar itu diambil dari ilmu yang bermanfaat, yang dibaca terus dan dipelajari dan terus disalurkan kepada generasi-generasi selanjutnya, ya kan? Seperti itu. Maka kalau misalnya kita katakan anta itu thalibul musannif, ini ya akhirnya terlalu terbatas pada satu orang doang. Kalau nafsul musannif, ya eman sekali, ya kan? Maka apa? Maka nanti yang lebih tepat adalah yang ketiga, yaitu adalah siapapun orang yang dia itu mampu untuk mengetahui, itulah yang dihitopi oleh musannif dari kata anta. Gitu ya. Nah, berarti kalau di sini kita pahami lebih dalam, kalau misalnya anta, makna aslinya, makna asalnya adalah mufrad mudzakkar mukhatab. Kemudian kok yang dimaksud atau makna lainnya adalah mayata'atta minhul ilmu atau mayaqdiru ala ayyalam, ya, maka di sini kan ada majas. Ya enggak? Karena apa? Karena di sini kita menggunakan satu lafaz tapi maknanya bukan kita pakai dengan makna aslinya. Ya kan, kita pakai makna far'inya atau pakai makna majazinya, bukan makna hakikinya. Maka di sini ada majaz. Nah, sekarang kita fakul ibarat di sini, ya. Kita tahlil di sini. Maka di sini lafaz anta yang makna aslinya adalah mufrad mudzakkar mukhatab, ya, sebagai apa makna asli. Nah, kita pakai, kita istimal kepada apa makna far'i atau makna majazinya adalah mayata'atta minhul ilmu. Ya. Nah, sekarang karena ini majaz, kita sekarang tanya, loh, kalau ini majas, coba kita praktek dari ilmu yang kemarin. Ini kira-kira majasnya majas apa? Apakah majas isti'arah, apakah majas mursal? Nah, maka kita lihat dari alaqahnya. Apa hubungan antara mufrad mudzakkar mukhatab sama mayata'atta minhul ilmu? Apa alaqahnya? Nah, alaqahnya nanti salah satunya itu adalah juz'iyah. Adalah bagian. Loh, maksudnya bagian gimana, Mas? Gini, kalau misalnya kita melihat makna far'inya dari anta itu kan mayata'atta minhul ilmu. Seseorang yang mampu untuk menerima ilmu. Pertanyaannya, seseorang yang mampu untuk menerima ilmu itu apakah terbatas hanya pada laki-laki? Enggak kan? Ya kan? Ada laki-laki, ada perempuan, ada manusia yang kecil, ada yang manusia yang masih kecil, kemudian muda, kemudian tua. Seperti itu kan? Maka apa? Maka orang laki-laki, ya, yang dia itu mampu untuk menerima ilmu itu kan bagian dari ini. Jadi kan seseorang laki-laki, ya, itu kan bagian dari mayata'atta minhul ilmu, orang yang mampu untuk menerima ilmu. Karena seseorang yang menerima ilmu kan lebih umum daripada orang laki-laki doang. Karena nanti dari mayata'atta minhul ilmu ini bisa tercakup apa? Bisa tercakup orang yang mengerti atau orang laki-laki yang mengerti, kan seperti itu. Ya kan? Maka ini lebih umum dan ini lebih khusus. Makanya nanti bisa salah satu alaqahnya adalah juz'iyah, atau bisa dia itu adalah alaqahnya adalah mutlak dan muqayyad. Jadi yang mutlak itu adalah yang ini. Berarti apa? Mutlak itu adalah mayata'atta minhul ilmu mutlak. Kemudian diqayyidi dengan makna yang kedua, yaitu adalah mufrad mudzakkar mukhatab. Jadi lebih lengkapnya adalah kalau secara muqayyad mayata'atta minhul ilmu mufrad mudzakkar mukhatab. Seperti itu ya. Jadi alaqahnya bisa dua. Bisa dia itu juz'iyah atau adalah takkidiyah, ya. Ada takkidnya, ada qayyidnya, seperti itu. Maka kalau kita tahu di sini bahwasanya alaqahnya itu dia juz'iyah atau takkidiyah karena dia takkid ya tadi ya, muqayyad seperti itu, maka kita tahu bahwasanya majas di sini bukan majas isti'arah. Loh, kenapa? Karena majas isti'arah, ingat bahwasanya majas isti'arah itu gampang. Alaqahnya kalau majas isti'arah itu ada unsur tasbihnya, ada musyabahah. Alaqahnya adalah kemiripan antara makna asli dengan makna far'i. Sedangkan alaqahnya siapa? Juz'iyah atau takkidiyah kalau antum pakai alaqah yang lain, ya kan? Maka apa? Maka ini bukan majas isti'arah, maka ini majas mursal. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ingat bahwasanya majas itu kan dia bukan hanya butuh ada alaqah antara apa? Antara makna asli dan makna far'inya, tapi juga harus ada apa? Harus ada qarinah. Apa qarinahnya? Apakah qarinahnya itu lafdiyah atau haliyah? Apakah memang qarinahnya itu berupa lafaz yang memang ada diucapkan oleh Syekh di kitabnya di sini, atau ya ini haliyah, dia nggak ada di teks tapi secara keadaan itu memang menunjukkan hal itu? Maka kita jawab qarinahnya haliyah, ya. Apa haliyahnya? Keadaannya bagaimana? An-nama qomat ta'lim yaqtadi idomal ifadah. Bahwasanya di sini kan Syekh itu kan mengarang kitab yang mana secara tidak sengaja beliau itu kan juga mengajarkan ilmu beliau walaupun lewat sarana kitab, ya, bukan secara mubasyarah benar-benar ketemu dengan semua orang kemudian beliau mengajarkan ilmu tentang isti'arah, seperti itu kan enggak, ya kan?
lewat makom taklim beliau yang beliau lakukan dengan kitab beliau yaitu Risalah Isti'arah, itu yang tadi idomal faidah itu memberikan konsekuensi dari beliau mengajarkan tadi. Kan namanya mengajarkan kan pasti banyak orang yang mendapatkan faedah. Kalau orang mendapatkan faedah, maka nanti kan faedahnya semakin besar, kan seperti itu ya. Karena faedah semakin besar, kemudian nanti akhirnya masubahnya atau pahalanya semakin besar. Nah, seperti itu. Maka karena dari itu, lebih pasnya tadi Ana bilang bahwasanya dari 3 ihtimal tadi yang pas adalah mayata'ata minhul ilmu. Dan ini adalah majas mursal. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke ibarat atau kalimat setelahnya. Annal isti'arata tanqasimu ila tasrihiyya wa makniyah. Ya. Ketahuilah kamu, wahai orang-orang yang mampu untuk menerima ilmu, wahai orang-orang yang antum-antum ini bisa menerima pengetahuan, gitu ya, bahwasanya isti'arah itu terbagi menjadi 2 nanti. Walaupun yang tidak tertulis 2 ya, tapi di sini ada 2. Ada tasrihiyah dan makniyah. Ya, ada tasrihiyah dan makniyah. Dan kemudian nanti jumlah in ana wa akhwatuha ini menjadi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi dari i'lam, karena i'lam tadi kita sudah bahas bahwasanya dia fi'il muta'addi kan, seperti itu. Jadi isti'arah ini nanti terbagi menjadi 2 teman-teman sekalian. Ada namanya tasrihiyah, ada namanya makniyah, seperti itu. Atau nama lainnya bisa diartikan tasrihiyah, nama lainnya tasrihiyah itu musarrahah. Kemudian makniyah itu adalah isti'arah bil kinayah. Jadi nama lainnya. Jadi ada yang mengatakan majas itu adalah tasrihiyah dan makniyah. Nah, nama lainnya tasrihiyah itu adalah musarrahah. Kalau nama lainnya adalah makniyah adalah isti'arah bil kinayah. Seperti itu nama lain saja, tapi itu tetap sama aja intinya. Ya. Nah, apa saja dari 2 ini? Nah, untuk video kali ini Ana akan lebih membahas tentang tasrihiyahnya. Dan nanti tasrihiyah nanti akan dibagi 2 dan kita fokus ke tasrihiyah asliyah dan tabaiyah. Untuk makniyah nanti mungkin kita akan lanjut di video selanjutnya. Ya, karena masih ada pembahasan yang memang kita perlu bahas di sini. Ya, kita ke tasrihiyah dulu atau musarrahah ya. Apa? Dikatakan saya mengatakan di sini adalah kemudian lanjut dulu wa tasrihiyah tanqasimu ila asliyah wa tabaiyah. Dan nanti tasrihiyah nanti ya, itu nanti bagi 2, ada asliyah dan tabaiyah ya. Kemudian saya mengatakan fat tasrihiyatu ma dzukira fihal musyabbah bihi wa hudifal musyabbah. Apa? Isti'arah tasrihiyah adalah ma ini kan bermakna syai' ya. Maksudnya di sini ma ini adalah isti'arah. Isti'arah yang disebutkan di dalam isti'arah tadi adalah musyabbah bihi dan kemudian hudifal musyabbah. Kemudian musyabbahnya dihilangkan atau dibuang seperti itu ya. Nah, kemudian Ana mau tahlil di sini atau mau perdalam di sini itu adalah tadi kan dikatakan saya mengatakan madzukira fil musyabbah bihi wa hudifal musyabbah. Nah, yang dimaksud Syekh di sini, yang dimaksud dengan madzukira fil musyabbah bihi, nah itu antum kalau mau buat catatan bisa, maksudnya al musyabbah bihi ditambahi itu secara takdir adalah lafdzul musyabbah bihi ya. Kemudian musyabbah juga tadi juga wa hudifal musyabbah wa hudifa lafdzul musyabbah bihi. Jadi kalau secara lengkapnya itu adalah madzukira fiha lafdzul musyabbah bihi wa hudzifa lafdzul musyabbah. Apa? Yaitu adalah isti'arah yang di dalamnya itu disebutkan lafadz musyabbah bihinya saja dan lafadz musyabbahnya itu dibuang. Tamam ya? Bentar. Alhamdulillah. Ya. Lanjut. Nah, maksudnya gimana sih? Isti'arah yang dia itu lafadz musyabbah bihnya dibuang, lafadz musyabbah bihnya disebutkan dan lafadz musyabbahnya dibuang, gitu ya. Ana contohkan langsung aja ke kita praktek ya, ke contoh ra'aitu asadan fil hammam. Ini contoh yang paling gampang dan contoh yang sangat familiar sekali ya. Ra'aitu asadan fil hammam, saya melihat asad, melihat hewan muftaris, melihat hewan yang buas seperti itu ya, singa di kamar mandi. Kita tahu bahwasanya lafadz asad ya, itu dia mempunyai 2 makna. Ada makna asalnya, makna aslinya atau makna hakikatnya, makna hakikinya, dan juga makna far'i atau makna majazinya. Ya, makna hakikinya itu adalah hewan muftaris, hewan buas yaitu singa yang kita kenal. Ya, kemudian makna majazinya adalah rajulun suja, laki-laki yang pemberani seperti itu. Nah, kemudian nanti kan di sini antara 2 makna ini alakonya adalah musyabah, ya kan, ada kemiripan di antara keduanya. Ya, dan kemiripannya atau wajib syabahnya, sisi kemiripannya adalah asyaja'ah atau jur'ah, keberanian. Ya, sisi kemiripannya adalah singa
laki-laki pemberani itu punya sama-sama sifat syaja'ah atau jur'ah, sifat pemberani, sama-sama berani. Maka di sini kan ada unsur tasbihnya, ya, yang mana makna asli atau makna hakikinya menjadi musyabbah bihi, yang makna majazinya atau makna far'inya itu menjadi musyabbah, seperti itu kan. Nah, kemudian kan nanti itu kan si asad ini, ya, yang mana asalnya itu adalah digunakan untuk makna hayawan muftaris secara wadok. Ya, kita sudah bahas ya wadok itu apa, yaitu ta'inul lafzi bi izail makna di awal-awal, yaitu adalah menentukan satu lafaz yang memang ini diletakkan untuk satu makna, seperti dia. Jadi secara unsur wadok atau secara unsur bahasa, asad ini kan memang dari awal ditentukan untuk hayawan muftaris, untuk hewan buas, yaitu singa yang kita kenal. Jadi kalau kita ngomong singa ya maksudnya adalah hewan buas yang kita kenal itu, gitu kan. Karena makna aslinya asad itu tadi adalah hewan muftaris, tapi ada alaqoh antara makna asli yaitu hewan muftaris dengan rojulun suja, maka apa? Karena nanti kita mau membuat isti'arah, maka nanti asad ini yang aslinya makna aslinya adalah hewan muftaris, kita pinjem lafat ini untuk makna far'inya, untuk makna majazi, yang mana makna majazi kan bukan makna asalnya, bukan makna asli dari asad. Makna asli asad hewan muftaris. Tapi karena ada alaqoh dan kita mau membuat isti'arah di sini, maka kita pinjemlah lafat asad ini kepada makna far'inya, yaitu adalah makna dari rojulun suja. Dan fun fact-nya, nah di sini Anda mau jelaskan. Fun fact-nya, rojulun suja ini ternyata punya lafaz sendiri. Ya, Anda ulangi lagi, bahasanya makna rojulun suja itu punya lafaz tersendiri. Loh, maksudnya gimana Ustaz punya lafaz tersendiri? Apa yang antum maksud dengan makna rojulun suja itu punya makna tersendiri? Ya, nah maksudnya adalah begini. Jadi kalau kita mau ngomong secara asal, ya, sebelum terjadinya isti'arah dan lain sebagainya, musyabahat dan lain sebagainya itu tadi, sebenarnya begini. Jadi anggaplah antum itu punya dua lafaz. Pertama lafaz asad, dan juga yang kedua adalah lafaz rojulun suja. Ya, ini antum analogikan dikit, antum bayangkan sebelum ini sebelum terjadi isti'arah. Ya, ada dua lafaz asad dan lafaz rojulun suja. Dan setiap dua lafaz ini punya makna. Asad secara wadok kita tahu bahwasanya dia diwadok untuk hayawan muftaris, ya, untuk hewan buas. Tamam, ya. Makna asalnya adalah hewan muftaris. Nah, sedangkan rojulun suja itu ternyata punya makna sendiri. Apa? Yaitu rojulun suja. Loh, apa Mas? Kok antum bilang rojulun suja itu lafaz, tapi maknanya rojulun suja. Loh, kok sama antara makna dengan lafaz? Ya, jadi sebenarnya ya fun fact-nya adalah sebenarnya rojulun suja yang dimaksud makna far'i yang sering kita sebutkan itu maknanya adalah insanun dzakar dzu syaja'ah. Ini makna asli dari rojulun suja. Jadi sebenarnya yang disebutkan oleh Syekh rojulun suja itu sebagai makna, sebenarnya itu bukan makna sebenarnya. Hanya tasamu atau tasahul saja. Sebenarnya makna dari rojulun suja adalah insan dzakar dzu syaja'ah. Manusia laki-laki yang punya keberanian. Nah itu loh, itu makna dari rojulun suja. Tapi supaya memudahkan saja, jadi rojulun suja. Ya, jadi anggapannya sebelum terjadi isti'arah, ya majelis isti'arah, ada dua lafaz, yaitu lafaz asad dan lafaz rojulun suja. Kemudian dua lafaz ini sama-sama punya apa? Punya makna. Yang asad punya makna hayawan muftaris, yang rojulun suja punya makna insan dzakar dzu syaja'ah. Kemudian karena nanti di sini kita membuat isti'arah, ya, buat isti'arah, yang mana isti'arah itu adalah unsurnya adalah ada dua makna, ada makna asli dan makna far'i. Makna asad di dalam contoh tadi itu asad dan fil hammam itu kan makna aslinya adalah hayawan muftaris, ya kan? Nah, tapi kita mau pakai lafaz asad ini untuk makna apa? Insanun dzakar dzu syaja'ah, seperti itu kan? Maka apa? Kita lihat dulu apa alaqoh antara kedua makna ini. Oh, alaqohnya mirip. Apa? Sama-sama dia punya sifat syaja'ah atau punya sifat jur'ah. Nah, barulah setelah kita samakan, ya, yang mana-mana aslinya jadi musyabbah bihi dan ini menjadi musyabbah. Nah, si musyabbah ini, mana aslinya ini itu kan punya lafaz yaitu asad. Nah, lafaznya ini kita pinjem, yang asalnya dia itu dipakai untuk menunjukkan makna hayawan muftaris, kita pinjemlah untuk apa? Untuk menunjukkan makna rojulun suja atau insan dzakar dzu syaja'ah. Nah, gitu loh. Makanya tadi di awal disebutkan bahwasanya apa? Isti'arah tasrihiyah adalah isti'arah yang dia itu lafaz musyabbahnya disebutkan, ya. Lafaz musyabbahnya disebut
disebutkan. Nah, di sini lafadz musyabahnya apa? Lafadz musyababihinya kan apa? Hayawan muftaris. Dia punya lafadz apa? Dia punya lafadz yaitu asad. Nah, yang disebutkan itu hanya lafadz musyababinya saja. Nah, lafadz musyabahnya di mana? Dibuang, tidak disebutkan. Yaitu lafadz rajulun suja. Kan lafadz rajulun suja kan nggak disebutkan. Karena contohnya apa tadi? Yaitu adalah itu asad dan fil hammam. Gitu loh, ya kan? Yang disebutkan hanya lafadz musyababinya. Lafadz musyabahnya nggak ada. Ya kan? Karena apa? Ya karena apa namanya? Kita sudah pakai lafadz asad ini, kita pinjam dia untuk menunjukkan makna lain yang dia itu bukan makna asalnya dia, yang mana kita tunjukkan dengan ini. Ya, kita pakai ini untuk menunjukkan makna ini. Sedangkan lafadz dari makna ini yaitu rajulun suja ini nggak disebutkan. Nah, kita hilangkan. Nah, makanya isti'arah yang seperti ini itu disebut dengan isti'arah tasrihiyah. Isti'arah yang lafadz musyababihinya itu disebutkan di dalam kalam, ya, sedangkan lafadz musyabahnya dibuang, nggak disebutkan. Nah, itu loh namanya tasrihiyah. Makanya di sini itu asadan, dan asadan ini adalah lafadz musyababihi. Yang disebutkan hanya apa? Hanya lafadz musyababihi yaitu asad. Sedangkan lafadz dari musyabahnya apa? Tidak disebutkan. Makanya ini disebut dengan isti'arah tasrihiyah. Paham ya? Bisa dipahami ya isti'arah tasrihiyah. Intinya bahwasanya isti'arah tasrihiyah itu adalah ketika di dalam isti'arah tersebut yang disebutkan hanya lafadz dari musyababihnya. Ya, lafadz dari musyababihnya yang disebutkan. Nah, sedangkan lafadz dari musyabahnya ini dibuang. Ya, yang akhirnya lafadz musyababih ini yang aslinya dia menunjukkan atas makna aslinya itu kita pinjam untuk menunjukkan makna lain, yaitu kita sebut dengan makna majazi atau makna far'i. Nah, itu loh maksudnya isti'arah tasrihiyah. Gitu ya, paham ya? Nah, kemudian nanti tasrihiyah itu nanti akan dibagi dua teman-teman sekalian. Dibagi dua apa? Yaitu ada asliyah dan tabaiyah. Ya, asliyah dan tabaiyah. Kalau misalnya tuh mau tanya, sebentar. Alhamdulillah. Mas, itu tasrihiyah itu dia kan dibagi dua. Ada asliyah dan tabaiyah, betul kan? Nah, apa sih unsur atau sisi kenapa kok tasrihiyah ini dibagi dua? Dari sisi apa sih kok tasrihiyah ini bisa terbagi dua menjadi asliyah dan tabaiyah? Nah, kalau aku tanya seperti itu, ana jawab. Apa? Bahwasanya apa? Tasrihiyah nanti dibagi menjadi dua, yaitu asliyah dan tabaiyah. Itu adalah taksimul isti'arah min haisul lafdil musta'ar. Apa? Kalau tasrihiyah, antum tanya kenapa kok dibagi dua menjadi asliyah dan tabaiyah, ini pembagian isti'arah yang dimana dilihat dari segi lafadz musta'ar. Ingat bahwasanya apa? Bahwasanya kemarin di video-video sebelumnya ana sudah bilang bahwasanya isti'arah itu punya 3 rukun yang harus ada di dalam isti'arah. Pertama apa? Yaitu adalah musta'ar. Apa musta'ar? Yaitu adalah apa? Yaitu lafadz musyababihi. Ya, lafdul musyababihi. Nah, ya lafadz musyababihi. Kemudian ada yang kedua adalah musta'ar minhu. Apa musta'ar minhu? Musta'ar minhu itu adalah musyababihi itu sendiri. Ya, musyababihi itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada musta'ar lahu. Apa musta'ar lahu? Musta'ar lahu. Apa? Yaitu adalah musyabahnya. Nah, kalau kita contohkan di itu asadan, berarti apa? Berarti di sini yang apa musyababihi kan ini haiwan muftaris, berarti dia adalah musta'ar minhu. Kemudian musyabah, itu tadi kita katakan dia menjadi apa? Musta'ar lahu. Berarti musta'arnya siapa? Lafadznya siapa? Lafadznya adalah asad. Maka ini disebut dengan musta'ar, ya. Nah, berarti kalau misalnya kita katakan tadi tasrihiyah dibagi menjadi asliyah dan tabaiyah, itu dilihat dari lafadz musta'ar. Berarti apa? Dilihat dari lafadz dari musyababihinya tadi. Kenapa emang? Karena nanti lafadz lafadz musta'ar atau lafadz musyababihi itu nanti bisa berupa banyak macam. Bisa nanti dia berupa isim masdar. Bukan isim masdar afwan. Bisa berupa masdar, bisa berupa isim jamid, bisa berupa isim mushtaq, bisa berupa fi'il, dan bisa berupa huruf. Nah, dan nanti dari pembagian 5 macam ini dari lafadz musta'ar itu nanti akan terbagilah isti'arah tasrihiyah nanti dibagi dua, ada yang asliyah dan ada yang tabi'iyah. Paham ya? Nah, kalau misalnya kita tahu lafadz musta'ar itu bisa 5 bentuk ini, yaitu bisa berupa masdar, bisa berupa isim jamid, bisa berupa mushtaq, bisa berupa fi'il, dan bisa berupa huruf, maka nanti kita lihat kapan ketika dia itu disebut asliyah, kapan dia disebut dengan tabaiyah. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang asliyah dulu. Ya. Asliyah itu apa? Isti'arah tasrihiyah yang asliyah adalah isti'aratun jarat ala masdarin au ismin jamidin. Jadi, kalau tadi
lafadz musta'ar itu bisa masdar, isim jamid, mustaq dan fi'il dan huruf, maka ketika disebut asli adalah ketika isti'arahnya berada di atau berlaku di musta'ar atau lafadz musyabbah bihi yang dia itu berupa masdar atau isim jamid. Jadi kalau lafadz musta'ar atau lafadz musyabbah bihi ya itu dia itu adalah berupa masdar atau isim jamid, maka nanti kita sebut isti'arahnya adalah tasrihiyah yang asliyah. Paham ya? Apa namanya? Tasrihiyah yang asliyah. Contoh, kita contohkan satu-satu deh. Dari masdar dulu. Gimana contoh isti'arah tasrihiyah yang asliyah yang berlaku di masdar? Contoh, a'jabani qatlu Zaidin. Membuatku takjub, membuatku kaget. Apa? Pembunuhan Zaid. Pembunuhan Zaid. Nah, cuman ternyata ya, ketika misalnya ada mutakallim mengatakan a'jabani qatlu Zaidin, ya, a'jabani qatlu Zaidin, membuatku takjub apa? Pembunuhan Zaid. Ternyata secara wakil, secara realita, secara fakta di lapangan, ternyata Zaidunnya itu apa? Hayyun. Zaidnya itu masih hidup. Jadi ada orang nih bilang, orang itu bilang, coba nih qatlu Zaidin. Wih, aku tadi takjub, aku tadi kaget tentang apa? Tentang ada pembunuhannya, tentang pembunuhan Zaid. Ternyata pas antum cek, lah, Zaid masih hidup kok. Kok antum bilang coba nih qatlu Zaidin? Zaid masih hidup. Ya kan? Maka apa? Maka yang dimaksud dari qatlu di sini itu apa? Itu bukan itu bukan pembunuhan asli berarti. Berarti qatlu di sini maknanya bukan pembunuhan, tapi apa? Berarti ada makna lain yang di situ menunjukkan yang dimaksud oleh mutakallim. Nah, gitu. Berarti kita harus bedah di sini, ya. Qatlu kita katakan bahwasanya makna aslinya ya, itu kan qatlun itu kan masdar dari qatala ya, yang mana menunjukkan atas hadasul qatli, ya peristiwa pembunuhan atau pekerjaan pembunuhan gitu ya. Dan yang mana ini nanti kalau makna asli menjadi musyabbah bihi kan. Nah, kemudian apa makna far'inya? Makna majazinya? Tadi kan bilang ini qatlu Zaidin. Tapi Zaidnya masih hidup nih. Apa kira-kira maknanya? Oh, maknanya adalah ad-darbu syadid, pukulan yang sangat keras. Pukulan yang sangat menyakitkan. Gitu ya. Nah, karena di sini ada majaz, kita lihat dulu. Majaz mursalah apa majaz isti'arah? Kita lihat alaqahnya. Oh, alaqahnya ternyata pemusyabah. Ada kemiripan nih antara pembunuhan dan juga memukul dengan menyakitkan, memukul dengan cara yang keras. Apa emang ada kesamaan apa antara pukulan keras sama pembunuhan? Yaitu adalah al-ida. Apa al-ida itu? Al-ida itu menyakiti. Membunuh itu kan menyakiti. Ya kan? Memukul dengan cara yang keras, ya, dengan keras, dengan menyakitkan, itu kan juga menyakiti. Karena sama-sama punya unsur menyakiti, ya, sama-sama ada kemiripan, sama-sama bisa menyakiti, maka di sini alaqahnya musyabah, kemiripan. Kalau misalnya alaqahnya adalah musyabah, berarti majaznya apa? Majaz isti'arah. Gitu, tamam ya. Nah, kemudian namanya majaz itu pasti kan bukan hanya butuh alaqah, bukan hanya mulah atau alaqah, tapi apa? Butuh qarinah. Apa qarinahnya? Qarinahnya haliyah. Apa? Yaitu Zaidun hayyun. Karena apa? Secara realita keadaannya Zaid masih hidup. Ya kan? Zaid masih hidup, tapi si mutakallim bilang jamani qatlu Zaidin. Wih, membuatku takjub nih apa? Yaitu pembunuhan Zaid. Gitu loh. Paham ya? Nah, berarti di sini adalah majaz. Nah, kemudian kita masuk ke dalam ijro atau gampangannya ngi'robi tapi dari segi ilmu bayan gitu ya. Gimana cara ngijronya? Syubbiha ad-darbu syadid bil qatli. Jadi pertama-tama kita harus mentasbihkan antara makna musyabbah atau makna majazinya, ya. Makna musyabbah kemudian apa? Kemudian sama makna musyabbah bihi, ya. Kita tasbihkan dulu keduanya, ya, kita serupakan dulu. Apa? Bijami'il idai fi kullin. Wajah syabahnya, sisi kemiripannya, atau kita sebut dengan wajah syabah, itu adalah idak fikulin. Maksudnya apa? Dua-duanya sama-sama ada unsur menyakiti. Tamam ya? Kemudian summa ustu'ira lafdul musyabbabi, yaitu lafadz qatlu. Kemudian kita pinjem, kita isti'arah kan minjem. Kita pinjem lafadz musyabbabi. Apa lafadz musyabbabi? Musyabbabinya kan hadasul qatli. Lafadznya apa? Yaitu adalah qatl. Maka di sini kan musta'ar berarti jadinya. Ya, kita pinjem lafadz musyabbabi yaitu qatlun untuk makna musyabbabi yaitu apa? Ad-darbu syadid. Jadi kita pinjem lafadznya si makna musyabbabi ini untuk menunjukkan makna ini, darbu syadid. Tamam ya? Nah, kita pinjam nih untuk itu. Yang mana ini ala sabilil isti'arati tasrihiyah al-asliyah. Yang mana ini dilakukan atas dasar isti'arah. Karena majaznya isti'arah kan ada alaqah. Kemudian tasrihiyah loh. Kenapa kok disebut tasrihiyah? Karena apa? Karena di sini yang disebutkan adalah lafadz musyabbah bihi.
ya. Darbus syadid itu dia punya lafaz sendiri, tapi nggak disebutkan. Nah, karena lafaz musyabbahnya nggak disebutkan, yang disebutkan adalah lafaz musyabbah bihinya saja, maka apa? Maka istiarahnya tasrihiyah. Kemudian kenapa kok disebut dengan asliyah? Karena apa? Karena qatlun di sini dia kan musta'arnya menjadi lafaz musyabbah bihinya, ya kan? Dan qatlun di sini adalah berupa masdar. Berarti kalau istiarah yang terjadi pada lafaz musta'ar, lafaz musyabbah bihi yang berupa masdar, maka apa? Maka dia disebut dengan asliyah. Tamam ya, bisa dipahami ya. Itulah tadi istiarah tasrihiyah yang asliyah. Itu tadi yang berlaku pada saat ketika lafaz musta'arnya berupa apa? Berupa masdar. Ya. Sekarang tadi kan dibilangin bahwasanya apa? Istiarah yang asliyah itu adalah bukan hanya di masdar, tapi ketika isim jamid itu adalah isim yang nggak bisa ditasrif, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah contoh gampang yang sering kita lihat. Wah, itu asadan. Yang mana kita tahu asadan ini adalah isim jamid, gitu ya. Yang mana gampang karena sudah sering kita kita bahas, kita kebahas cepat aja. Maksudnya asad itu punya mana asli yaitu hayawan muftaris, punya mana far'i yaitu adalah rajulun syuja' atau insan dzakar syuja'ah, yang mana alakonya musyabbah sama-sama punya sifat jur'ah pemberani, ya. Yang mana nanti akhirnya lafadz musyabbah bihinya yaitu adalah asad yang aslinya menunjukkan kepada makna asli yaitu hayawan muftaris. Kita pinjam nih lafadz asad ini untuk menunjukkan insan dzakar dzu syaja'ah. Yang mana sebenarnya kan insan dzakar dzu syaja'ah kan punya lafadz yaitu rajulun syuja', ya kan? Tapi kita pinjam lafadznya si hayawan muftaris yaitu asad buat nunjukin dia. Gitu ya. Nah, buat tusamma al isti'arah asliyah li annal isti'arata laysat tabi'atan li amrin akhar. Gini. Kenapa kok isti'arah yang terjadi pada masdar dan isim jamid itu disebut dengan asliyah, asal, ya, asli. Kenapa kok disebut dengan isti'arah asli atau isti'arah yang asalnya? Kenapa? Kenapa kok namanya asliyah? Gitu kan? Apa alasan atau wajhut tasmiyah? Alasan kenapa kok isti'arah yang tasrih yang asliyah ini yang dia itu berlaku di masdar dan isim jamid itu dia disebut dengan asliyah. Kenapa? Karena apa? Ini alasannya. Alasannya karena li anal isti'arah laisat tabi'atan li amrin akhar. Nah ini. Alasan kenapa isti'arah yang terjadi di masdar dan juga di mana di isim jamid itu dia disebut dengan asliyah. Karena apa? Karena isti'arah yang terjadi di masdar dan juga isim jamid itu tidak mengikuti terhadap perkara lain. Jadi isti'arahnya langsung terjadi di lafadznya. Jadi lafadznya itu punya dua makna, ada makna asli punya makna far'i, kemudian nanti ini ada musyabbah, kemudian nanti langsung dipinjam. Ini langsung pinjam ini, ya. Nah, berarti nanti di isti'arah lawannya asliyah yaitu tabaiyah, berarti apa? Isti'arahnya nggak langsung terjadi di lafadznya seperti ini, langsung seperti ini, tapi harus mengikuti sesuatu yang lain dulu. Nah, makanya disebut dengan taba. Taba itu apa? Taba itu mengikuti. Nah, karena isti'arah yang lawannya asliyah yaitu tabaiyah ngikuti yang lain, makanya disebut dengan tabaiyah. Sedangkan karena asliyah itu nggak ngikut kepada yang lain, maka apa? Maka disebut dengan yang asal. Nah, gitu loh maksudnya. Ya, jadi gampang. Isti'arah asliyah adalah dia nggak ngikuti kemana-mana, nggak ngikuti sesuatu yang lain. Paham ya? Itulah kenapa disebut dengan asliyah. Nah, sekarang kita jalan atau lanjut ke yang tabaiyah. Kita baca ibarah Syekh tadi mana? Nah, ini. Kemudian nanti fal isyarah tasliyah wal makniyah bi aksiha. Kita lewati dulu untuk makniyah. Langsung wal asliyah tu majarat fi masdarin aw ismin jamidin. Nah, kemudian wa tabaiyah majarat fi fi'lin aw mushtaqin aw harfin. Nah, kalau tadi yang asliyah itu terjadi ketika lafadz musta'arnya atau lafadz musyabbah bihinya itu adalah berupa masdar atau isim jamid. Kalau yang tabaiyah itu adalah ketika isti'arahnya berada atau jatuh di fi'il, ya, terjadi di fi'il atau isim mushtaq atau huruf. Tamam ya? Nah, berarti di sini ada 3 jenis. Oke, kita stop dulu karena ada adzan di daerah sana. Oke, kita lanjut pembahasan kita. Sekarang kita masuk ke yang tabaiyah ya. Jadi tabaiyah itu kan tadi kita sempat ngomong bahwasanya itu adalah isti'arah yang berlaku atau berjalan di fi'il atau isim mushtaq atau huruf. Nah, di sini Syekh langsung mencontohkan dengan misal ya, contoh. Misal tasrihiyati al-tabaiyah. Gimana sih contohnya dari isti'arah tasrihiyah yang tabaiyah? Dia mencontohkan nataqatil halu bikada. Ya, nataqatil halu bikada. Nah, di sini karena isti'arah tabaiyah
yang dia itu bisa berlaku di tiga, yaitu fiil mushtaq dan huruf. Nah di sini Syekh mencontohkan satu-satu. Yang secara fiil contohnya gimana, yang terjadi di isim mushtaq gimana, yang terjadi di huruf bagaimana. Gitu ya. Nah sekarang kita bahas satu-satu contohnya. Yang dicontohkan Syekh tadi adalah nataqatil halu bigada. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia adalah apa? Keadaan berbicara begini. Keadaan berbicara begini. Sekarang ada pertanyaan. Apakah keadaan itu bisa berbicara? Antum masih jawab enggak? Gimana keadaan bisa berbicara? Wong keadaan sendiri itu tidak punya wujud. Nggak punya wujud kayak insan gini, nggak punya lisan ya yang bisa dibuat ngomong gitu loh. Lah kok tadi saya mengatakan apa? Nataqatil halu bigada. Keadaan tuh berbicara begini. Gitu loh. Maka apa? Maka di sini pasti ada majas. Karena apa? Karena nggak mungkin yang dimaksud adalah secara dohir atau secara hakiki dari lafaz itu. Maka di sini ada majas dong. Maka kita harus cari tahu apa makna yang sebenarnya yang dituju oleh Syekh di sini. Ya. Contoh apa? Nataqat. Ya dari kata nataqat. Nataqatil halu bigada. Kok bisa sih keadaan itu berbicara? Nah, dari lafaz nataqat itu kan dia punya makna asli yaitu hadasun nutqi, yaitu pekerjaan atau perbuatan berbicara itu sendiri. Ya. Kemudian ternyata ada punya makna far'i. Apa? Dan ini makna far'i yang memang dituju. Apa? Yaitu adalah hadasud dalalah, yaitu adalah keadaan menjelaskan. Ya, peristiwa atau pekerjaan untuk menjelaskan. Jadi begini. Memang secara logika atau secara kenyataan keadaan itu kan nggak bisa berbicara. Tapi keadaan itu bisa menunjukkan loh teman-teman sekalian. Bisa menjelaskan lah, Bas. Ya, bisa ya menunjukkan. Maksudnya bisa menunjukkan gimana gini contoh. Kalau misalnya di satu hari ya, keadaan cuacanya itu sedang mendung, maka apa? Maka nanti itu bisa memberikan penunjukan, oh ini nanti akan terjadi hujan. Ya gak? Oh, ternyata keadaannya itu menunjukkan cerah begitu. Nah, di sini kan berarti apa? Di sini keadaan itu apa? Bisa menunjukkan sesuatu. Ya enggak? Memang keadaan itu nggak bisa berbicara, tapi apa? Keadaan tuh bisa menunjukkan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kan karena ini ada majas, kita lihat alaqohnya. Karena alaqoh ini yang nanti akan menentukan apakah itu adalah majas mursal atau majas isti'arah. Nah, kita lihat ternyata alaqohnya musyabah. Mirip loh. Emang apa miripnya antara berbicara sama menunjukkan? Gitu. Ya. Apa kemiripan antara menunjukkan dan juga apa? Berbicara. Oh, kemiripannya adalah al-idoh. Apa? Sama-sama bisa menjelaskan. Orang berbicara, dari bicaranya bisa menjelaskan sesuatu. Ketika seseorang menunjukkan, itu juga di situ bisa dibuat untuk menjelaskan nih loh. Ya. Nah, di situ kan ada unsur menjelaskan meskipun tidak dengan cara berbicara. Nah, gitu loh. Karena sama-sama, karena dalalah dan nutak, yaitu berbicara dan juga menunjukkan, sama-sama punya unsur, sama-sama bisa menjelaskan, maka di sini alaqohnya musyabah, kemiripan dari segi sama-sama bisa menjelaskan. Karena alaqohnya musyabah, berarti majasnya majas apa? Majas mursal. Nah gitu ya. Nah, di sini ini adalah menjadi titik perbedaan antara isti'arah tasrihiyah yang asliyah dan isti'arah tasrihiyah yang tabaiyah. Kalau asliyah, setelah kita tasbihkan, kita ada cari alaqohnya itu musyabah, kita tasbihkan antara makna asli dan makna far'i. Itu kan kita langsung isti'arah. Kita pinjam lafadz nataqat yang aslinya menunjukkan atas hadasun nutqi itu untuk menunjukkan hadasud dalalah. Kan seperti itu kalau asliyah. Tapi apakah kalau di tabaiyah akan langsung terjadi isti'arah seperti ini? Jawabannya tidak. Bahkan ya, jawabannya adalah bahkan proses tasbihnya itu bukan di sini. Maksudnya bukan di sini gimana? Bukan ketika nataqat ini kita sudah tasbihkan antara makna asli dan makna far'i, langsung kita tasbihkan enggak. Tasbihnya bukan terjadi di sini. Paham ya? Tasbihnya bukan terjadi ketika kita kita tahlil nataqatnya ini, dia punya dua makna, kemudian ada alaqah antara keduanya, yaitu musyabahah, wajhu syabahnya itu adalah idoh, kemudian kita kita isti'arah. Enggak. Tasbih dan isti'arahnya itu bukan terjadi seperti ini. Ya. Gimana terusan kalau yang terjadi di isti'arah tabaiyah? Dan sekarang ini kita membahas yang ketika terjadi di fi'il. Gini. Pertama-tama, ya, kita jangan langsung isti'arah. Kalau misalnya majas isti'arahnya terjadi di fi'il, yang mana itu kan tabaiyah.
ya. Termasuk nanti juga di isim mustaq dan juga huruf. Jangan langsung ke fi'il, tapi kita kembalikan ke masdarnya. Apa masdarnya natoko? An-nutqu. Nama ya? Yang mana an-nutqu ini punya dua makna. Punya makna asalnya, punya makna aslinya, makna hakikinya, sama makna far'inya. Makna aslinya adalah takallum, berbicara, karena natoko kan salah satu maknanya adalah berbicara, kan seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah dalalah, menunjukkan. Baru kita tasbihkan antara dua makna ini, makna asli dan makna far'i dari masdarnya. Itu ya, alakonya musyabahah, wajhu syabahnya idoh. Nah, di sini isti'arahnya terjadi di masdarnya. Bukan ketika proses yang sebelumnya tadi, bukan seperti itu ya. Jadi, tasbihnya kita kembalikan ke masdarnya dulu. Tasbih antara makna musyabah dan makna musyabah bihi, ya. Kemudian kita cari wajhu syabahnya, kemudian kita tasbih di situ. Kemudian isti'arahnya kita jalankan di masdarnya. Berarti apa? Lafadz nutqu yang aslinya menunjukkan arti kepada makna aslinya yaitu at-takallum, kita pinjemkan lafadz nutqu ini untuk makna dalalah, ya. Untuk makna dalalah. Ya, jadi isti'arahnya terjadi apa? Terjadi di masdarnya, ya. Ini yang penting. Tamam? Nah, kemudian setelah kita berlakukan tasbih di awal, kemudian kita isti'arah, kita pinjam lafadz nutqu yang asalnya menunjukkan arti takallum tadi ya. Kita sekarang ganti maknanya, kita pinjamkan untuk makna dalalah. Baru di sini kita ubah. Ya, kita ustuqo nanti itu. Kita ubah. Yang asalnya nutqu ini adalah masdar, kita ubah dia menjadi fi'il madhi. Ya. Jadi an-nutqu menjadi natoko. Yang akhirnya maknanya lafadznya sudah jadi natoko, maknanya menjadi dalah. Ini isti'arah tabaiyah. Bisa dipahami? Ya. Jadi bisa diketahui ya perbedaannya. Kalau isti'arah terjadi yang di masdar atau isim jamid atau ana bilang adalah isti'arah asliyah, ya, itu dia langsung ketika memang isti'arahnya benar-benar terjadi di masdar, itu langsung dilakukan tasbih di situ antara makna musyabbah bih dan makna musyabbah, dan kemudian langsung kita isti'arah. Tapi kalau misalnya majelis isti'arahnya nggak langsung terjadi di masdar atau isim jamid, baik itu di fi'il atau di isim mushtaq ataupun di huruf, maka jangan langsung ditasbih, jangan langsung jadi di isti'arah. Ya, kembalikan ke asalnya dulu. Kalau nanti di fi'il itu kembali ke masdar dan juga isim mustaq kembali ke masdar, balikkan ke masdarnya dulu, kemudian tasbihkan apa makna musyabbah dan musyabbah bih di masdarnya, kemudian baru isti'arahnya dari lafadz masdarnya itu, ya, untuk dari awalnya ke makna asli untuk sekarang menjadi makna far'inya, baru di situ diubah dari yang lafadznya itu masdar, kita ubah menjadi fi'il. Nah, itu loh proses dari isti'arah tabaiyah. Makanya kenapa kok disebut dengan tabaiyah? Karena apa? Karena isti'arahnya itu ngikuti isti'arah di masdarnya, bukan langsung mubasyarah secara langsung terjadi di fi'il. Enggak. Tamam ya? Nah, itulah yang dimaksud itu. Makanya di sini dikatakan kalau misalnya kita baca ijra'nya, syubhiyati dalalatu bin nutqi, ya. Jadi makna musyabbahnya yaitu dalalahnya atau menjadi musta'ar lahu, ya, diserupakan atau ditasbihkan dengan makna musta'ar minhu yaitu nutq. Jamiknya apa atau wajhu syabahnya apa? Yaitu idah fi kullin, ya. Kemudian wasu'irun nutqu, kita pinjam yaitu lafadz nutqu yang posisinya adalah masdar tadi untuk makna dalalah. Wastuqqa, nah ini loh, ustuqqa itu dicetak ya menjadi mustaq gitu ya. Kita mustaqkan, kita cetakkan, kita ubah yang dari lafadz minhu itu dari lafadz nutqu, an-nutqu yang berupa masdar tadi menjadi natoko bimakna dalah ala tariqil isti'arati tasriyah at-tabaiyah, ya. Gitu ya. Tamam ya. Sumya tasrihatan. Kenapa kok lafadz nataqatil halu bikada itu disebut dengan tasriyah? Li annahu suriha fi bil musyabbah bihi, ya. Karena apa? Karena yang disebutkan adalah lafadz musyabbah bihi yaitu nataqat. Karena lafadz dalalah, ya, makna dalalah kan makna. Dia punya lafadz tersendiri, ya gitu ya. Itu nggak disebutkan, ya. Kemudian kenapa kok disebut dengan tabaiyah? Karena dia berlaku atau isti'arahnya terjadi di fi'il ba'da jarayani hafil masdar. Setelah kita jalankan isti'arahnya, ya, kita jalankan isti'arahnya ketika di masdar. Jadi isti'arahnya berjalan di masdar, bukan terjadi di fi'il. Fi'il itu nanti tinggal diubah aja. Makanya kita sebut dengan isti'arah tabaiyah, karena hakikatnya dia ngikuti isti'arah yang di masdar. Nah, gitu loh. Makanya disebut dengan isti'arah tabaiyah.
Nah, sekarang itu tadi ketika isti'arah tabaiyahnya terjadi di mana? Terjadi di fi'il. Sekarang kita bahas tentang ketika isti'arah terjadi isim mustaq. Isim mustaq itu contoh isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan dan sebagainya, ya. Contohnya gimana? Misalu tabaiyati fil mustaq al-halu natiqatun bikada. Ya, hampir sama. Cuman ini diubah saja. Kalau tadi kan natiqatil halu bikada. Keadaan tuh berbicara begini. Tapi kalau ini tetap ya artinya tetap keadaan tuh berbicara seperti ini. Cuman ya modelnya diganti isim aja. Kalau tadi kan jumlah fi'liyah, kalau ini adalah jumlah ismiyah, ya. Contohnya al-halu natiqatun bikada. Nah, natiqah di sini itu kan kita tahu dia isim fa'il dan isim fa'il itu termasuk isim mustaq. Nanti kita akan bahas di ilmu nahwu di jurumiyah gitu ya. Kemudian natiqah ini ya, itu kan punya dua makna. Dia punya makna asli dan makna far'i. Makna aslinya adalah mutakallimah, yaitu ngomong tadi takallum kalau tadi kita berubah di masdarnya. Kalau makna far'inya adalah dalah, ya kan? Seseorang yang menunjukkan gitu ya. Nah, kemudian tasbihnya kita nggak jadikan di mana? Langsung di isim fa'ilnya seperti ini. Tapi kita kembalikan dulu ke masdarnya dulu, ya. Kita kembalikan ke masdarnya dulu, baru di masdarnya ini kita buat tasbihnya. Oh, dari mana aslinya takallum, kemudian mana aslinya mana far'iynya dalalah, cari alaqahnya musyabahah, wajib musyabahnya idhah, kemudian apa? Kemudian kita pinjam lafadz mutlaq untuk menunjukkan makna dalalah. Sudah, isti'arahnya selesai, baru di sini dari lafadz an-nutqu kita rubah menjadi natiqah. Ya, dicetak dari situ. Ya, makanya ustuqa minan nutqi bima'na dalalah, natiqah bima'na dalalah. Kita ubah, kita cetak dari yang tadi itu masdar, yang maknanya adalah dalalah karena kita sudah pinjam tadi, kita isti'arahkan tadi, itu kita ubah menjadi natiqah, menjadi isim fa'il. Yang mana isim fa'il salah satu dari isim mustaq yang akhirnya menjadi bermakna dalah. Gitu ya. Makanya nanti di sini disebutkan waktu samal isti'arah tatabiyah, yang adalah isti'arah tabi'ah. Disebut dengan isti'arah ini disebut dengan tabaiyah karena apa? Karena isti'arahnya itu ngikut, ya. Ngikut. Kalau misalnya isti'arahnya itu terjadi di fi'il atau isim mustaq, dia ngikut isti'arah yang terjadi di masdar. Nah, terus yang huruf gimana? Tadi kan katanya tabaiyah itu kan ngikut juga dan tabaiyah itu kan terjadi di mana? Terjadi di huruf. Nah, huruf ngikuti apa? Nanti insya Allah mungkin di pertemuan selanjutnya akan bahas bahwasanya isti'arah tabaiyah yang terjadi di huruf itu dia ngikutnya nanti adalah muta'allaqi maknahu. Muta'allaq makna huruf. Apa muta'allaq makna huruf? Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Nanti biar nggak terlalu berat di pertemuan ini. Kita fokus tabaiyah yang terjadi di fi'il dan terjadi di isim mustaq, ya. Jadi di isim mustaq seperti itu, ya. Kemudian ijra'nya bagaimana? Syubbihatid dalalatu bitakallum bijami'il idhai fi kullin. Kita Kita tasbihkan dalalah dengan takallum, ya maknanya nutuk aslinya itu jamiknya atau wajah syabahnya adalah idhah, sama-sama bisa menjelaskan. Kemudian ustoiro takdiron. Nah, kenapa kok di sini ada kata-kata takdiron? Dipinjam secara takdir. Karena apa? Karena kan isti'arahnya terjadi di masdar dan itu nggak kelihatan. Karena yang kita proses atau yang terlihat dohir langsungnya adalah isim fa'ilnya langsung. Kan nggak disebutkan di dalam kalamnya Syekh. Di situ ada masdarnya. Kan berarti kan nggak disebutkan. Makanya isti'arahnya isti'arah takdiron. Hanya secara ya tidak terlihat lah seperti itu. Usto'ira takdiron lafdul musyababihi wa an-nutqu lil musyabahi wa dalalah. Ya. Apa? Kita pinjam lafadz musyababihi yaitu an-nutqu untuk makna musyabah yaitu adalah dalalah, ya. Kemudian dari nutqu tadi yang sudah bermakna dalalah, kita cetak dari yang awalnya masdar yang bermakna dalalah menjadi natiqah yang bermakna dalah. Yang mana ini adalah lewat isti'arah tasrihiyah yang tabaiyah. Nah, pembahasan terakhir ada pertanyaan. Ustaz atau Mas, limada tabaat al isti'arah fi mushtaq wa fi'lin wa harfin ila isti'arah ukhra. Ada pertanyaan bagus nih. Kenapa kok isti'arah yang terjadi di isim mushtaq atau fi'il atau huruf, ya, itu kok harus ngikuti isti'arah yang lain? Kalau isim dan fi'il kan, fi'il dan isim mushtaq kan sudah bahas. Dia kan ngikuti isti'arah di masdar. Ya. Pertanyaannya kenapa kok harus ngikut? Kenapa nggak mustaqil? Kenapa nggak independen gitu loh? Kenapa kok isti'arah yang terjadi di fi'il dan mustaq dan huruf nanti itu nggak bisa independen sendiri, nggak bisa langsung kita langsung proses tasbihnya langsung, kemudian kita isti'arah langsung selesai?
Kenapa kok harus ngikuti yang di masdar? Kita harus kembalikan kepada masdarnya, kita tasbih di sana, kita isti'arah di sana, baru kita rubah dari masdar kepada fi'il atau isim mustaq. Kenapa kok harus gitu? Kenapa nggak independen sendiri aja? Nah, ini ada jawaban penting. Ada jawabannya. Apa jawabannya? Ini. Jawabannya ada satu kaidah yang mengatakan apa? Kaidahnya mengatakan begini. At-tashbih yakunu fil umuril mustaqirrah wal mustaqillah. Ya. Ada kaidah yang mengatakan tasbih ya itu hanya terjadi kepada perkara-perkara yang sifatnya mustaqirrah dan mustaqillah. Loh, apa ini kok istilah-istilah baru ini? Mustaqirrah, mustaqillah. Apa ini maksudnya? Nah, kita bahas satu-satu. Nah, ketika kita membahas kaidah ini, karena di sini itu nanti kaidahnya ada berhubungan dengan ilmu nahwu sedikit. Karena kita nggak bisa pungkiri bahwasanya isti'arah nanti kan isti'arah ini kan ada hubungannya dengan ilmu nahwu, ya kan seperti itu. Nah, kita kembalikan ke ilmu nahwu. Apa? Kita kembalikan ke pembahasan kalimat. Kita tahu bahwasanya dalam bahasa Arab kalimat kan dibagi 3. Ada isim, fi'il, dan huruf. Kita tahu pengertian isim adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam yaktarin di zaman. Yaitu adalah atau walam taktarin di zaman. Apa? Kalimat yang menunjukkan atas makna dengan sendirinya dan tidak berhubungan dengan zaman. Tamam ya? Kemudian fi'il itu apa? Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha, sama dengan fi'il isim, bahwasanya apa? Dia bisa menunjukkan makna dengan sendirinya, tapi bedanya adalah waktaran di zaman. Dia ada diikuti dengan zaman, mengandung zaman lah fi'il itu intinya. Kalau huruf itu kalimatun dalat ala maknan fi wiriha. Dia menunjukkan, huruf ini kan menunjukkan kalimat yang menunjukkan makna tapi nggak bisa sendirian, harus butuh sesuatu yang lain, butuh kalimat lain baik itu fi'il atau isim ya, itu untuk menunjukkan maknanya seperti itu. Nah, kita kembalikan ke kaidah tadi. Apa maksudnya, Mas? Tasbih itu hanya terjadi di perkara-perkara yang sifatnya mustaqillah dan mustaqillah. Kita bahas yang belakang dulu, mustaqillah. Maksud dari mustaqil atau mustaqillah itu adalah apa? Ya dulu ala maknan fi nafsiha. Mustaqil itu kan kalau di bahasa Indonesia kan atau bahasa Inggris itu independen, mandiri, sendiri. Ya, maksudnya apa? Mustaqil, sesuatu yang mustaqil adalah sesuatu yang bisa menunjukkan atas makna dengan sendirinya. Kalau kita kembalikan di pembahasan ilmu nahwu dari 3 kalimat ini, dari 3 ini mana yang dia itu bisa menunjukkan atas makna dengan sendirinya? Cuman 2. Apa? Antara dia itu isim atau dia itu fi'il. Sudah. Berarti ya, yang tidak mustaqil siapa? Atau yang ghairu mustaqil siapa? Huruf. Karena dia apa? Fi ghairiha. Dia butuh orang lain untuk menunjukkan maknanya. Tamam? Karena dia tidak mustaqil, padahal tasbih itu adalah harus di sesuatu yang mustakir dan mustakil. Dan kenapa kok kita bahas tasbih? Karena kan isti'arah kan asalnya adalah tasbih. Betul nggak ya? Kan kita sudah ngomong di awal-awal apa asal isti'arah itu tasbih. Asal atau asas dari isti'arah kan tasbih. Nah, sedangkan tasbih sendiri hanya terjadi pada yang umur mustakil lah. Sedangkan huruf itu bukan mustakil, maka tidak bisa terjadi tasbih. Makanya nanti huruf itu ngikut kepada yang lain. Nah, itulah alasannya. Loh, tapi kalau misalnya dikatakan tadi mustakil dan itu masuk fi'il lah, harusnya kan bisa sendiri. Nah, tunggu dulu. Lihat, kan bukan cuma mustakil, tapi harus ada mustakir. Mustakir itu kan secara bahasa Indonesia kan menetap ya. Maksudnya apa sih menetap itu? Apa? Yaitu adalah maksudnya mustakir adalah la yata'allaqu bizaman. Inilah. Mustakir maksudnya dimaksud dengan mustakir di situ adalah sesuatu yang tidak ada kaitan, nggak ada mengandung zaman. Itu mustakir. Ya. Sekarang anak tanya. Misal anak bilang ajlisu. Ini kan fi'il mudhari. Artinya saya duduk sekarang. Ya, sekarang. Anak tanya. Kalau misalnya anak bilang ajlisu, saya duduk sekarang, apakah berarti orang ini akan duduk selamanya? Enggak kan? Ya kan? Karena dia nggak selalu selamanya, berarti kan dia nggak mustakir. Ya, mustakir kan menetap. Kalau misalnya kita ngomong isim, misalnya julusun. Julusun, ini kan isim, dia masdar. Ya, dia menunjukkan arti duduk. Dan dia tidak bergantung atau tidak berkaitan dengan zaman. Maka apa? Ya, duduknya bisa kapan aja. Dan tidak bergantung dengan zaman. Ya kan? Bisa menetap terus-terusan. Karena kan tidak ada, apa? Tidak ada sesuatu yang lain gitu ya. Nggak ada yang menetap di situ. Nah, maka apa? Maka di sini karena fi'il itu sudah ketergantungan dengan zaman, yang mana zaman itu kan tidak selamanya.
Ya kan, zaman itu kan pasti akan terus bergerak, akan terus berganti, dan peristiwanya pun juga nggak akan menetap. Gitu kan? Orang duduk, ya kalau dia ngomong saya duduk sekarang, ya nanti bisa aja dia berdiri. Berarti kan dia nggak selalu duduk. Dia bilang kumtu, saya itu berdiri, saya sudah berdiri. Pertanyaannya apakah dia itu akan selalu berdiri? Enggak. Bisa aja nanti dia duduk, atau sekarang bahkan dia duduk. Begitu ya. Nah, maka karena fi'il itu bertakluk dengan zaman, dan zaman itu sifatnya tidak selamanya, ya. Karena dia ketergantungan dengan zaman, maka apa? Maka fi'il itu dia tidak bisa kemasukan tasbih. Ya, jelas ya. Huruf tidak bisa kemasukan karena dia nggak mustakil, ya, dan juga nggak mustakil karena huruf nggak berhubungan dengan zaman. Kalau fi'il itu dia nggak bisa kemasukan tasbih karena dia goiru mustakil, ya, goiru mustakil. Dia tidak berhubungan dengan zaman. Dia berhubungan dengan zaman, afwan. Ya, dia berhubungan dengan zaman. Nah, seperti itu, ya. Nah, berarti sisanya apa? Sisanya isim. Ya, berarti hanya isim yang dia itu tersisa, dan yang dia itu yang hanya bisa menjadi isti'arah yang asliyah, yang benar-benar terjadi di dirinya sendiri tanpa ngikuti isti'arah di orang lain. Loh, sekarang ada pertanyaan lagi. Bang atau Mas? Tadi kan antum bilang tabaiyah itu kan bukan hanya di fi'il dan huruf. Oke lah, fi'il dan huruf antum udah jelasin. Tapi kan mustaq. Mustaq kan isim. Isim fa'il, isim maf'ul. Kemudian isim makan, isim zaman. Lah, itu isim semua. Tapi kok dihitung tabaiyah? Dia isti'arahnya ngikut orang lain. Lah, padahal dia isim. Ya kan? Padahal dia isim loh. Dia kok nggak dikategorikan sebagai asliyah? Padahal dia isim. Nah, pertanyaan bagus. Kita jawab. Bagaimana dengan isim mustaq? Isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman. Iya. Kenapa? Dia termasuk tabaiyah. Gini. Isim mustaq itu maknanya kan hadas, satu peristiwa, pekerjaan. Ya, maknanya pekerjaan. Iya. Tapi lazim dari pekerjaan itu adalah zaman. Tamam ya. Jadi lazim dari pekerjaan itu adalah zaman. Lazim itu apa? Lazim itu adalah konsekuensi lah, atau bahasanya apa ya? Konsekuensi dari pekerjaan. Namanya pekerjaan itu kan pasti akan berkaitan dengan zaman. Peristiwa itu kan pasti akan berkaitan erat dengan zaman, dengan waktu, ya kan? Karena pekerjaan atau peristiwa itu sangat berkaitan dengan waktu, masih ada hubungannya dengan waktu, ya, maka apa? Maka dia ghairu mustakir. Kalau dia ghairu mustakir bagaimana? Maka dia tidak bisa masuk ke dalam tasbih. Berarti kalau nggak bisa masuk dalam tasbih, maka natijahnya adalah berarti isim mustaq dia nggak bisa kemasukan tasbih. Gitu ya. Jadi memang isim mustaq itu dia isim, tapi dia menunjukkan atas hadas peristiwa, yang mana peristiwa itu lazimnya adalah zaman. Berarti kan dia ada keterkaitan dengan zaman dong. Kalau ada keterkaitan dengan zaman, maka apa? Maka dia ghairu mustakir. Kalau ghairu mustakir, berarti apa? Nggak bisa kemasukan tasbih. Itulah alasan mengapa isim mustaq itu tetap dihitung tabaiyah, tidak dihitung asliyah. Karena apa? Karena masih ada keterkaitan dengan zaman, walaupun tidak secara langsung. Ya, hanya berupa konsekuensi saja. Tapi karena masih ada kaitannya nih, itu maka apa? Maka kita tetap hitung dia sebagai tabaiyah. Seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok, karena tabaiyah ini belum selesai. Kenapa? Karena anak sengaja, karena isti'arah tabaiyah, penjelasan yang paling panjang itu nanti di huruf, dan itu agak belibet sedikit dan agak memang perlu penjelasan yang lebih. Maka Anda jelaskan di pertemuan berikutnya saja untuk yang isti'arah tabaiyah yang di huruf. Ya, kemudian setelah itu kita akan masuk ke isti'arah yang makniyah, ya kan, karena tadi tasrihiyah dan makniyah kita belum jelaskan, ya, kita belum jelaskan sama sekali, kita masih jelaskan yang tasrihiyah. Mungkin begitu. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah mendengarkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.